Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua teman-teman, saya Muhammad Rofi Akbar, berkuliah di eh, Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan D4 Manajemen Informatika, kelas 2 MIC. Jadi saya hari ini akan menjelaskan atau membuat tutorial cara membuat program menghitung jumlah nilai akhir mahasiswa menggunakan bahasa C++. Dengan ketentuan yaitu nilai akhirnya itu ada tugas dengan 10%, ditambahkan dengan kuis 20%, ditambah nilai mid 30%, dan ditambah dengan nilai UAS 40%. Dan dengan nilai hurufnya, yang dimana jika nilai akhirnya itu lebih dari 85, maka nilainya itu A. Dan jika nilainya lebih dari 70, nilainya itu B. Lebih dari 55, nilainya C. Lebih dari 40, nilainya D. Dan jika kurang dari 40, ialah nilainya E. Oke, kita langsung aja mulai ke pembuatan programnya. Pertama-tama kita eh, membuat project baru dulu. Ya, sebelumnya saya menggunakan compiler dev C++ ya, teman-teman. Jadi, kalian bisa menggunakan aplikasi compiler apa saja, tapi saya sarankan menggunakan dev C++. Dan kita langsung aja buat project barunya. Sini kita langsung aja bikin nama filenya. Program nilai akhir. Kita singkat aja ya, MHS gitu. Ganti project. Nah, kita langsung save aja projectnya. Lalu jangan lupa save filenya juga. Nilai akhir HS gitu. Tambah programnya lupa. Oke, kita save. Nah, di sini langsung aja kita ketikkan headernya. Untuk pengguna C++ pasti tahu headernya itu yaitu include, lalu kita ketikkan iostream. Nah, kalau sudah gini, kita lanjut ke pengetikan selanjutnya yaitu using, salah maaf, using namespace std. Oke, nah bagi yang belum tahu ini fungsinya ya untuk apa, dua ini. Jadi fungsinya itu ya simpel aja gitu, untuk memulai program gitu kan, untuk menjalankan input dan output program. Dan juga fungsinya itu untuk eh, menjalankan perintah di program gitu kan. Nah, selanjutnya itu kita ketikkan tipe data. Tipe data yang saya gunakan itu ialah struct untuk variabel mahasiswa. Nah, mungkin saya ketikkan dulu ya tipe data dan variabel-variabelnya. Baru saya jelaskan nanti. Oke, nah di sini kita gunakan buka kurung kurawal. Oke, nah di sini saya gunakan string, variabel maaf, tipe data string dengan variabel nama. Selanjutnya tuh di sini kita gunakan float untuk variabel yang tadi dengan keterangannya tugas, quiz, meet, dan UAS ya kan, ketentuannya tadi. Nah, lanjut kita pakai tipe data float lagi untuk nilai akhirnya. Oke. Dan kita gunakan tipe data char. Untuk apa? Salah.
nilai hurufnya. Nah, nanti saya jelaskan ya. Tuh. Nah, jadi tipe data struct ini sendiri yaitu untuk bikin struktur atau membuat data itu terstruktur. Jadi dalam variabel mahasiswa ini terdapat data yang namanya itu nama, tugas, kuis, meet, tuas, nilai akhir, dan nilai huruf. Itu tergabung ke variabel mahasiswa ini. Jadi itu kayak ada tabel di variabel mahasiswa ini. Nah, jadi kalau kalian ingin menghitung beberapa mahasiswa itu lebih mudah pakai variabel, maksudnya tipe data struct ini. Nah, jika kalian ingin menghitung kayak 5 mahasiswa sekaligus gitu kan. Nah, jadi satu mahasiswa itu udah ada data, nama, tugas, kuis, dan lain-lain ini. Soalnya udah tergabung di tipe data struct ini. Jadi terstruktur gitu bentukannya. Oke, lanjut ke string. Nah, string ini yaitu tipe data yang biasanya dipakai untuk menyimpan beberapa char. Nah, char itu nanti saya jelaskan juga. Nah, ini lebih simpelnya kita jelaskan itu tipe data yang menyimpan kalimat gitu kan. Nah, karena itu kita pakai yang namanya variabel nama gitu. Nah, selanjutnya kita jelaskan tipe data float yang kita gunakan pada variabel tugas, kuis, meet, UAS, dan nilai akhir. Float itu sendiri ya tipe data yang menyimpan data-data berupa hmm, pecahan gitu. Nah, ya nggak mungkin kita pakai tipe data char gitu kan. Nah, char ini tipe data char. Oke, tipe data char ini ialah tipe data yang dapat menyimpan huruf. Itulah kenapa kita memakainya di nilai huruf seperti A, B, C, D dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau float ini untuk angka-angka lah intinya. Oke, sudah jelas. Kita lanjutkan codingan kita ya. Nah, di sini kita enter aja di sini karena ini sudah berakhir ya. Lanjut kita pakai ini, kita tipe data char lagi. Kenapa saya gunakan ini? Nanti saya jelaskan ya. Nah, kita kasih variabel kayak gini. Nah, ini nanti untuk variabel yang kita gunakan untuk menampilkan nilai hurufnya. Nah, gitu. Jadi, nilai huruf mahasiswa ini akan mendeklarasikan yaitu nilai akhir nanti. Nah, kita gunakan float karena nilainya pecahan gitu kan. Nilai, akhir. Nah, oke, kita lanjut ke kurawal. Oke. Nah, di sini kita pakai metode if else ya. Karena untuk menentukan nilai huruf itu kita butuh yang namanya penjikaan atau di. Jadi kayak jika ini, jika itu gitu. Jadi ditentukanlah penentuan intinya. Bahasanya gitu kan. Jadi ditentukan oleh program codingan gitu. Jadi karena nilai huruf mahasiswa ini akan mendeklarasikan nilai akhir, lalu nilai akhir ini akan terbaca oleh if else ini, lanjutnya akan mengeluarkan nilai yang kita masukkan di if else ini. Semisal kita ketik dulu ya, if kita pakai ini untuk mendeklarasikan nilai akhirnya berapa gitu kan. Nilai akhir lebih besar dari 85 tadi ya. Nah, 85. Selanjutnya kita ketik di bawahnya ialah kita ketik kayak gini. Nilainya tadi berapa? A ya. Kalau di atas 85, A. Kita akhirin. Nah, jadi kayak jika nilai akhir Anda itu lebih besar dari 85, itu akan menampilkan nilai A kayak gini. Nah, oke. Selanjutnya akan kita ketikkan terlebih dahulu. Nah, kalau pakai metode if ini, sudah if itu pasti ada else if gitu. Nah, pokoknya saya ketikkan dulu ya. Saya mau fokus dulu bentar. Nilai akhir lebih besar dari 70.
Oke, aduh salah. Hmm, sorry. Return B tadi ya. Oke, B. Apa lagi tadi? Lebih dari 55. Oke, else if nilai salah maaf. Lebih dari 55. Return yang pastinya C ya kan? C ya. Oke, kita akhirin lagi. Selanjutnya itu masih ada D dan E. Else if um, nilai akhir 40. Itu. Oke. Ini kita kasih nilai D. Nah, buat kalian yang nilainya D, berusaha lebih keras. Selanjutnya else. Nah, ini yang terakhir kita pakai else karena sudah tidak ada penjikaan lagi ya kan. Langsung aja kita jika kalau else itu jika datanya tidak ada yang sama dengan yang di atas ini, yang di if yang satu ini, maka langsung aja kita ditampilkan nilainya itu E. Nah, eh, E. Nah, gitu. Nah, selesai. Mari kita lanjut ke penginputan data gitu. Tadi kita sudah menuliskan fungsinya, kita langsung tekan dan masukkan data-datanya gitu kan. Oke, kita langsung aja mulai. Kita pakai integer main dulu ya. Di integer main, variable main. Nah, kita langsung aja ke kurawal. Mana kurawal nih? Nah, di sini langsung aja kita masukkan data atau variabel mahasiswanya. Oke. Nah, berapa mahasiswa yang kita akan hitung datanya? Saya di sini ingin 5 mahasiswa. Jadi kita tekan sini dulu. Mahasiswa. Salah, maaf. 5. Karena kita ingin menghitung 5 mahasiswa gitu kan. Kita akhirin programnya. Nah, selanjutnya di sini kita pakai metode for ya kan. For ini untuk apa? For ini untuk ialah menjalankan pernyataan secara berulang. Jadi dia ini akan mengulang-ulang pernyataan itu sampai batas atau jumlah nilai yang ditentukan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita akan tentukan batasnya itu ya yang pastinya kita akan menghitung 5 mahasiswa. Jadi batasnya itu pasti 5. Nah, jadi kita ketikkan for. Selanjutnya itu kita kurung dan kita integer. Variabelnya kita pakai A aja biar mudah. Sama dengan karena dimulai dari 0, kita ketikkan 0. Kita akhirin. Maaf. Oke. Selanjutnya itu kita bikin batas untuk variabel A-nya ini. Ialah 5. Seperti itu ya. Nah, karena nilainya itu akan bertambah terus-menerus, kita ketikkan seperti ini. Mana ini? Plus variabel A. Gitu. Nah, lanjut kita pakai kurawal lagi. Seperti biasa, kurawal selalu ada di codingan ini. Nah, selanjutnya kita pakai cout untuk outputnya. Kita akan menampilkan, kita ketikkan dulu teksnya yang akan ditampilkan di output nanti.
Seperti ini, masukkan nama mahasiswa ke. Nah, kita jangan sebutkan dulu ke berapa, karena kita mau memakai konsep for ini. Kita seperti ini, lalu variabel A ditambahkan satu. Satu. Nah, ntar kita habisin dulu ya, baru saya jelaskan. Ini kita pakai ini. Nah, oke, jadi kenapa saya tambah satu variabelnya itu? Karena variabel A ini akan bertambah seiring berjalannya program. Jadi bertambah satu, tambah satu, tambah satu, sampai batasnya yang ditentukan ini, yaitu 5. Oke, sudah jelas. Lanjut, kita masuk ke in. Nah, in ini untuk variabel mana yang kita akan masukkan gitu kan. Karena di sini masukkan nama mahasiswa, jadi kita pakai variabel nama. Tapi kita gunakan mahasiswa kotak 0, maaf, sorry. Variabel A, kita gunakan ini. Lanjut, variabel nama. Oke, lanjut. Kita akhirin. Kenapa saya menggunakan mahasiswa dengan variabel A? Karena variabel A ini andaiannya itu ialah mahasiswa keberapa gitu. Jadi kayak nggak mungkin saya ketik di sini mahasiswa 1 nama, mahasiswa 2 nama, nggak mungkin kan. Jadi kita gunakan variabel aja. Jadi lebih cepat. Itulah kenapa saya itu menggunakan konsep for agar variabel ini dapat menjadi nilai yang berulang-ulang karena sudah ditentukan di sini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Sudah ini apa ya? Out. Oh ya, nilai tugas ya. Nilai tugas. Masukkan nilai tugas. Berapa nih nilai tugasnya? Oke, in. Selanjutnya itu in. Ya, seperti biasa. Maaf. Kita gunakan yang sama. Tugas gitu kan. Agar lebih cepat kita copy aja. Nah, copy, paste, paste, paste. Nah, ini nilai apa lagi? Kuis ya? Kuis. Jadi ini tinggal kita ubah aja di sini. Nah, terus apa lagi? Meet, meet, meet. Terus UAS ya, terakhir UAS, UAS. Maaf, apa nih? Salah. Saya terpencet Ctrl A. UAS. Sini UAS. Oke. Oke. Sudah semua sepertinya. Tidak ada yang keliru. Insya Allah. Dan selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Nah, di perhitungan ini kita langsung saja masukkan mahasiswa lagi. Mahasiswa A dengan variabel nilai akhir. Kita sesuai ketentuan tadi ya. Nah, karena di sini susah menggunakan persen, susah dibaca oleh programnya, kita ubah dari persen itu ke desimal. Jadi, jadikan 10% untuk tugas ya. Jadi, kita ubah ke desimal itu jadi 0,1 gitu. Walaupun bukan koma, tapi itu koma bilangnya ya. Terus ini kita pakai logo, simbol ini untuk mengalihkan dengan nilai tugasnya.
Seperti biasa, mahasiswa A ini selalu ikut ya untuk mendeklarasikan variabelnya. Terus ditambahkan, maaf, ditambah ditambahkan 20% kuis. Oke. Jadi 0,2 dikali mana nih kalinya? Kali mahasiswa A kuis kan. Lanjut kita tambah lagi dengan 30% meet 0,3 mana nih siswa A kuis maaf meet ditambah 40% dikalikan mahasiswa kurang fokus saya nih jadi nggak cepat gitu. Was kita akhirin. Nah selesai juga. Oke kita langsung ke perhitungan nilai hurufnya ya. Sudah nilai akhir kita ke nilai hurufnya gitu. Seperti biasa ikut terus ini. Nilai huruf. Oke. Begini. Oh ya, pakai variabel yang tadi dong. Nih, nilai huruf mahasiswa. Oke, nilai huruf mahasiswa gitu kan. Lanjut kita bikin tanda kurung untuk mendeklarasikan nilai akhirnya. Nilai akhir. Aduh, sorry. Nah, sudah kita akhirin programnya. Oke, sudah hampir di ujung program. Di sini kita langsung saja ke selanjutnya. Di sini kita langsung aja untuk menampilkan ya, menampilkan outputnya. Kita pakai cout dan di sini kita gunakan seperti ini. Ini untuk spasi ya. Sebetulnya sebenarnya spasi itu bisa pakai yang N ini atau NDL di akhir biasanya NDL itu data apa mahasiswa ya mahasiswa. Nah ini sebagai inilah perapian aja biar rapih gitu kan. Terus kita spasi lagi. Oke. Terus kita akhirin. Nah, selanjutnya itu nah kita pakai for lagi. Konsep for itu sangat berguna di C++ ya. Ada di mana-mana. Kita integer, kita pakai variabel A lagi agar lebih mudah. Dimulai dari 0, kirim. Batasnya pastinya kita pakai 5 salju. Lanjut kita pakai seperti biasa yang tadi itu plus A. Oke, sudah selesai. Kita pakai kurawal. Nah, di sini kita mulai menampilkan semuanya. Cout dan kita langsung nama. Lalu kita seperti ini dan ketikkan variabel tadi
yang kita gunakan sebelum-sebelumnya. Iya kan, seperti ini. Oke, tidak salah ketikannya. Codingan ini harus kita teliti, bro. Jadi, teman-teman semua itu kalau nggak teliti itu pasti ada aja gitu yang error. See out. Nah, apa ini? Selanjutnya itu nilai akhir ya yang ditampilkan tuh. Nilai akhir. Oke. A lagi. Zoom. Kita NDL lagi untuk spasi. Nah, biar rapi. Saya nih orangnya rapi sekali. Ingin rapi-rapi aja gitu. Nilai huruf. Maaf. C. Salah. Maaf. DL. Dan kita akhirin programnya. Oke, sepertinya sudah di akhir ujung eh, program. Di sini kita langsung aja ketikkan di sini yaitu return 0. Nah, coba ya. Semoga tidak ada error. Oke, belum ada tanda-tanda error. Apakah berhasil semua ini? Let's go, let's go. Lah. Apa nih? Oh, bentar. Sorry, ada kesalahan. Errornya di akhir gitu kan. Sayang banget. Oke, bisa nih, bisa nih, bisa nih. Ya, tunggu saja ya. Nah, di sini kita mulai memasukkan nilai-nilai dan data-data semuanya lah. Kita masukkan. Oke, nah, masukkan nama mahasiswa pertama. Hmm, kita masukkan nama saya saja, coba. Nah, nilai tugasnya berapa ya? 80 lah. Kuisnya 70 lah. 40. 100 lah. Kita pakai nama Wahyu. Tugas 90. Karena dia orangnya pintar, kita kasih besar-besar semua ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Orangnya pintar ini. Selanjutnya, kita pakai nama Dapa. Ini juga pintar orangnya. Nah, siapa lagi? Ajis, Ajis. Nama teman saya semua ini. 10, 70, 10, 60. Oke, selanjutnya siapa lagi? Lutfi, Lutfi. Lutfi 90, 80, 80, 80. Nah, inilah tampilannya. Walaupun tidak rapi, tapi akhirnya sudah bisa terhitung ya guys ya. Jadi di sini Ropi nilai akhirnya itu 86, yaitu nilai hurufnya A. Wahyu nilai akhirnya 96, nilai hurufnya A. Dapa